Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan. Apa kabar Pak Dum? Alhamdulillah sehat. Saya di mana nih Pak Dum? Masih. Saya di sini bisa. Ya, oke. Gimana? Sehat kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Ini seperti yang Pak Dum sampaikan di WA itu, katanya Pak Dum mau praktek coaching dengan Bu Hasti nggih? Iya, betul. Kebetulan karena Pak Dum minta saya jadi pengamat, ini Pak Dum apa saja yang sudah disiapkan sebelum proses coaching nanti? Ya, tentunya mempersiapkan langkah-langkah nanti pas terjadinya coaching. Kemudian seperti yang dituntut dalam coaching, ada 3 kompetensi itu insya Allah saya sudah bisa praktekkan. Yakni yang pertama adalah kehadiran penuh, kita harus fokus. Kemudian yang kedua, kita menjadi pendengar tapi yang aktif, nah, seperti itu. Dan nanti sudah dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mengarah kepada alur tirta itu. Itu yang bisa disiapkan untuk coaching. Ya, alhamdulillah saya yakin ini Pak Dum sudah siap ini. Iya. Monggo nanti saya dikabari kalau sudah pelaksanaannya. Ya, insya Allah siap. Ya, terima kasih Pak Dum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi, Bu? Nah, enggak tadi barusan aja. Kita ngobrol santai ya, Bu. Iya, Pak Dum. Lama ini nggak ngobrol. Gimana aktivitas di sekolah, Bu? Alhamdulillah baik. Jadi enggak ada yang ini sih, enggak ada yang membuat saya galau. Cuman ada satu hal yang ingin saya bicarakan dengan Pak Dum. Oh iya. Kira-kira apa masalah? Bukan masalah. Ada nggak dari kegiatan di sekolah yang menjadi tantangan sekarang ini? Menjadi tantangan perlu diselesaikan dan lain-lain. Begini Pak Dum, kalau dulu itu kan saya diberi jam masuk kelas untuk kegiatan BK. Nah sekarang itu tidak ada jam masuk kelas untuk kegiatan BK gitu. Jadinya itu kan saya kalau ingin lebih dekat dengan anak-anak, ingin memberikan materi ke anak-anak itu saya jadinya kesulitan gitu. Ya. Itu berarti karena nggak ada jam di kelas, Ya. sulit untuk melakukan pendekatan dengan siswa. Iya betul Pak Dum. Apa ada efek lagi selain sulit untuk memberikan bimbingan kedekatan karena tidak dikasih jam itu? Efeknya banyak sekali kalau misalnya tidak ada jam masuk kelas itu. Misalnya begini, sebenarnya misalnya dalam satu semester itu harusnya memberi materi bimbingan klasikal, misalnya ada 6 macam atau 7 macam gitu, 7 macam topik bimbingan. Nah, karena tidak ada jam itu akhirnya jadi cuma 3 atau 4 gitu. Iya, ya. Berarti ini untuk guru BK tantangan sendiri buat Iya betul Pak jaringan Dum. ini. Untuk mengatasi hal tersebut selama belum dikasih jam ini apa jenengan sudah melakukan langkah-langkah untuk biar dekat walaupun tidak harus masuk kelas kepada anak-anak? Yang pertama kemarin itu saya adakan bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok tempatnya ada di depan ruang BK di gazebo itu bimbingan kelompok. Itu kan tapi kendalanya di waktu itu kan tidak semua anak. Jadinya hanya sekitar 8-10 anak yang mengikuti kegiatan bimbingan kelompok itu. Gitu. Berarti harus menggunakan sisa atau bagian dari istirahat anak-anak. Iya, istirahat terus kemudian pulang sekolah seperti itu. Nah, selain itu saya juga akhirnya jadi minta jam ke guru bidang studi yang lain gitu. Minta jam. Iya. Jadi misalnya ada bapak ibu guru yang berhalangan masuk di kelas itu kemudian diberi tugas, nah itu yang saya minta gitu. Boleh tidak kelasnya itu saya gunakan untuk kegiatan bimbingan seperti itu. Berarti sebenarnya sudah ada
manajerial untuk ini, untuk sampai kepada tujuan, yakni ingin mendekatkan diri dan memberikan pelayanan bagus kepada siswa. Di antaranya tadi dengan menyebutkan bimbingan kelompok menggunakan sisa waktu istirahat atau setelah pulang atau sebelum pelajaran mungkin ya juga ya. Kalau sebelum pelajaran belum pernah saya lakukan. Ya. Kemudian kalau ada yang berhalangan minta jam ke guru mapel ya. Iya, guru mapel. Selain berhalangan, apa pernah minta jam walaupun nggak berhalangan? Misalnya ada 3 jam pelajaran, diminta 1 jamnya, atau pernah seperti itu? Saya ingat dulu. Iya, pernah seperti itu. Jadi waktu yang masih kurikulum 2013 itu kan PJK ada 3, jadi 2 praktek kan, satu itu pemberian materi di kelas. Nah, yang satu itu yang sering saya minta gitu. Untuk kedekatan dengan siswa atau pemberian pelayanan kepada siswa, misalnya posisi idealnya itu 10, sekarang itu jenengan ada di posisi berapa? Kalau menurut saya sekarang itu saya ada di posisi 6. Berarti selama ini sudah ada upaya-upaya untuk melakukan pendekatan, hanya belum nyampe maksimal 10. Iya. Seandainya dengan memakai 3 langkah tadi, bimbingan kelompok di luar jam kelas, kemudian minta jam pelajaran dari guru mapel, ada lagi nggak Bu untuk melakukan pendekatan ke siswanya dengan Bu? Ini Pak, saya buat grup WhatsApp, kemudian saya memberi materinya lewat situ, jadi lewat grup WhatsApp itu tadi, grup WA itu. Jadi materi saya berikan di situ, kemudian kami diskusinya di situ, di grup WA itu, seperti itu. Berarti ini sudah banyak sebenarnya yang dilakukan dan idenya ini bagus sekali ini. Bimbingan kelompok, minta jam pelajaran kepada guru mapel atau mengisi jam kosong seperti dengan dibilang. Kemudian yang ketiga, membuat grup WA untuk menyampaikan materi sekaligus layanan juga mungkin ya. Layanan juga di situ ya. Ya. Dengan 3 langkah atau 4 langkah tadi itu, harapan jenengan dari level kedekatan kepada siswa atau kualitas pelayanan kepada siswa, kira-kira dengan langkah-langkah tersebut ingin sampai kepada level berapa? Kalau bisa ya 10, paling enggak ya 9 lah Pak, gitu. Nah, kemudian untuk supaya kontinu bisa memberikan pelayanan yang tidak terputus-putus atau biar kualitasnya itu bagus, bagaimana komitmennya jenengan untuk 4 atau 3 langkah tadi itu? Ya, berarti ya memang itu yang harus saya lakukan gitu. Maksudnya itu meminta jam ke guru bidang studi jika beliaunya berhalangan, kemudian memberi materi lewat WhatsApp, lewat WA, kemudian mengadakan kegiatan bimbingan kelompok. Itu berarti ya harus ada di program saya supaya itu bisa saya lakukan sebagai pengganti dari saya bisa masuk kelas secara rutin seperti guru bidang studi itu. Berarti langkah-langkah ini akan di-schedule gitu oleh jenengan? Iya. Karena sudah menjadi tanggung jawab ya. Iya. Berarti ini langkah-langkahnya akan ditulis schedule-nya. Kalau waktu ada target waktunya untuk langkah-langkah ini? Target waktu maksudnya dalam 1 semester harus berapa kali melakukan itu? Nah itu ada itu Pak, di program itu ada bisa itu. Jadi dalam 1 semester itu saya harus memberi materi bimbingan klasikal berapa kali dengan tema apa saja itu ada. Berarti intinya dalam kompetensi jenengan untuk memberikan pelayanan kepada siswa, walaupun tadi sempat ada tantangan, ya tidak dikasih jam di kelas, sebenarnya sudah ada skenario bagus di jenengan untuk melakukan bimbingan kelompok di luar jam pelajaran itu. Tinggal
itu nanti berarti sudah berjalan bagus, artinya sudah dirancang dan jenengan sudah melakukan banyak hal baik, ini tinggal komitmen dan kontinuitasnya gitu. Iya, betul Pak. Ya, sepertinya tidak ada masalah dengan apa yang dirasakan jenengan ini. Hanya mungkin kekhawatiran tidak melaksanakan pelayanan prima sebetulnya. Ya, Karena betul. kalau saya lihat dari langkah-langkahnya, kemudian dari untuk menutup celah kelemahan-kelemahan tadi, sebenarnya tidak ada masalah, hanya kekhawatiran tadi sebenarnya. Iya. Ya mungkin kita cukup, kita cukup bicaranya ini dan Ya, terima insya kasih Allah Pak ke Dum. depan bagus insya Allah. Ya, terima kasih Pak Dum. Iya, Ya, sama-sama. mungkin kemarin itu saya butuh penguatan aja gitu, penguatan atas apa yang saya lakukan gitu, karena selama ini kan ya itu tadi khawatir tidak cukup waktunya untuk memberikan pelayanan yang baik pada anak-anak gitu. Ya, kalau saya dengarkan dari awal, dari tantangan yang jenengan sebutkan, kemudian langkah-langkah untuk mengatasi itu, sebenarnya ini sudah terskenario dengan bagus. Hanya mungkin betul kata jenengan untuk mendapatkan dukungan atau paling tidak pengakuan atau apa mungkin seperti itu ya. Ya cukup mungkin itu. Ya, terima kasih Pak Semoga Dum. sukses ya. 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 Terima kasih Pak Dum. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belina, Iya Pak Dum. gimana? Sehat dong? Alhamdulillah. Gimana kemarin ini hasil coaching dengan Bu Hasti? Alhamdulillah lancar. Lancar. Oke. Apa yang sudah berjalan dengan baik kemarin pada waktu coaching? Terus terang yang sangat lancar itu dari sisi apa namanya identifikasinya. Jadi kompetensi yang perlu saya gali atau kompetensi yang perlu saya tahu dari Bu Hasti untuk ditingkatkan itu sangat mudah sekali dan sangat lancar sekali. Kemudian untuk rancangan aksi nyatanya juga alhamdulillah dengan pertanyaan yang saya ajukan, rancangan aksi nyatanya itu keluar semuanya. Sebenarnya beliau tidak ada masalah, sudah ada rancangannya. Tapi untuk kompetensi untuk pertanyaan mengondisikan tanggung jawab ini saya sedikit kesulitan. Bagaimana mengondisikan Bu Hasti yang sudah punya kompetensi yang perlu ditingkatkan, kemudian sudah merancang, tetapi untuk mengondisikan beliau supaya tanggung jawab dengan rancangan yang telah beliau lakukan itu yang sedikit saya mendapatkan kesulitan. Jadi itu ya menurut Pak Dum yang masih perlu ditingkatkan dari Pak Dum sebagai coach, kira-kira apa Pak? Ya itu yang Itu ya. yang pertama yaitu untuk mengorek atau mengondisikan coach saya yang dalam hal ini Bu Hasti untuk timbul tanggung jawab untuk melaksanakan rancangan aksi nyatanya. Kemudian ada lagi Bu ternyata Bu yang Ya. sedikit Apalagi, Pak? kesulitan ya untuk lebih memperjelas tujuan daripada coaching saya sendiri. Dan tujuannya yang jelas untuk mengatasi masalahnya Bu Hasti kemarin. Kebetulan beliau itu tidak dikasih jam di kelas, jadi kesulitan. Gitu. Ya. Oke. Kemudian apa yang Pak Dum lakukan supaya kemarin tuh hasil ngobrol-ngobrol sama Bu Hastinya fokus, kemudian hasilnya juga maksimal. Kira-kira apa yang Pak Dum lakukan untuk tetap bisa fokus gitu dalam proses coaching? Yang pertama, saya mengingat-ingat alur cerita itu. Yang pertama. Ya. Yang kedua, saya memang berusaha untuk menjadi pendengar aktif. Sebisa mungkin mendengar apa yang menjadi tantangannya Bu Hasti dan sebisa mungkin mendengar apa rencana-rencana aksi nyata untuk mengatasi tantangan tersebut atau untuk menghadapi tantangan itu. Kemudian saya juga terus terang kalau lagi mengadakan pembicaraan pasti kurang fokus kalau ada HP. Ya HP itu saya jauhkan biar lebih fokus. Oke, berarti sudah bisa ya Bapak ya untuk
mengkondisikan hadir penuh gitu ya, dalam proses coaching. Ya, alhamdulillah bisa. Ya, alhamdulillah. Kemudian kira-kira apa masih ada Pak yang perlu ditingkatkan kompetensi coaching dari Pak Dum atau yang lainnya yang ada hubungannya dengan coaching, ada nggak yang perlu Pak Dum tingkatkan lagi? Berkaitan dengan coaching ya, misalnya dari kompetensi coaching itu yang sangat perlu saya tingkatkan adalah mendengarkan aktif itu. Kadang lemah di mendengarkan itu, belum selesai orang bicara atau masalahnya belum selesai atau tantangannya belum disebutkan sempurna, tapi keburu mengondisikan untuk tanggung jawabnya dan lain-lain itu. Jadi mendengarkan aktifnya itu kurang. Ya, masih perlu dilatih lagi ya Pak Dum. Kira-kira bagaimana Pak Dum untuk bisa memperbaiki atau dari yang belum bisa jadi bisa, itu usaha Pak Dum kira-kira bagaimana? Ya, intinya bagaimana sekiranya saya itu bisa betul-betul memahami masalah atau tantangan yang dihadapi oleh coach saya. Kalau itu orientasi saya untuk coaching, maka nanti akan mudah bisa mendengarkan orang sedang berbicara. Jadi intinya saya akan fokus kepada tantangan atau kompetensi apa yang perlu ditingkatkan dari coach saya. Dengan itu berarti saya akan mengedepankan kebutuhan coach saya. Oke, sudah bagus kok Pak Dum. Alhamdulillah ini kayaknya Pak Dum semakin pro ini jadi coach ya. Ya, semoga. Oke, semoga sukses nih Pak Dum. Mungkin itu dulu Pak Dum. Terima Saya kasih. kebetulan masih ada keperluan yang lain. Oh iya. Mari Pak Dum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.